Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan dalam ibadah, dalam renungan harian saat ini, yaitu yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita saat ini, yang manakah yang akan kita turuti di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh? Tentunya sebagai orang Kristen kita akan menjawab, harusnya kita harus mengikuti keinginan roh. Namun ketika kita merenungkan, melihat perjalanan hidup kita, pastilah jika kita jujur, kita lebih banyak mengikuti keinginan daging kita. Mengapa? Karena seringkali kita mengatakan karena ini masih dunia, karena keinginan dunia, keinginan daging lebih mendominasi hidup orang-orang saat ini. Dalam nas ini Paulus mengingatkan jemaat Galatia untuk menentukan pilihan mereka. Apakah mereka mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh? Paulus dalam nas ini menegaskan bahwa harusnya jemaat Galatia mengikuti keinginan roh. Karena di tengah situasi yang mereka alami, tentunya mereka membutuhkan tuntunan Roh Kudus untuk menentukan sikap, untuk menentukan jawaban mereka untuk setiap pergumulan mereka. Karena di bawah tekanan yang mereka alami, di bawah persekutuan yang mereka jalani, mereka menginginkan dan mereka membutuhkan, yaitu tuntunan Roh Kudus. Demikianlah hidup kita saat ini. Tentunya ada banyak hal yang membuat kita kecewa, ada banyak hal yang membuat kita merasa hidup kita terpuruk, hidup jauh dari Tuhan. Di tengah situasi itulah kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Layaknya anak bayi yang sedang berlatih berjalan, dia membutuhkan tuntunan orang dewasa. Layaknya orang sakit yang hendak berdiri, yang mau berjalan, dia juga membutuhkan tuntunan orang lain. Demikianlah hidup kita saat ini. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus karena orang yang mau memberi dirinya dituntun oleh Roh Kudus, maka dia akan mampu untuk menentukan pilihannya, mampu untuk menentukan jawaban untuk setiap pergumulan yang dia alami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah jalani hari-hari kita saat ini. Mari jalani harimu saat ini dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup di bawah tuntunan Roh Kudus akan mengarahkan kita, menyelaraskan kehidupan kita hanya kepada Allah. Hidup di bawah tuntunan Roh Kudus akan membuat kita tetap melakukan yang benar dalam kehidupan kita. Dan tentunya kebenaran itu pasti akan kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Selamat memberi dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Tentunya dalam hari ini kami akan melakukan berbagai banyak aktivitas. Untuk itu ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami mampu menjalani hari-hari kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kiranya semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu, Gereja HKBP Jati Sampurna ini, kemanapun mereka melangkahkan langkah mereka untuk melakukan semua pekerjaan dan aktivitasnya, Tuhan menyertai mereka semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.